Selamat pagi Bapak Ibu, saya sapa kita semua, ya Ahong. Ya, aku. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang kembali di kegiatan PMO level sekolah di bulan Desember tahun 2020 dan merupakan kegiatan sekolah yang terakhir untuk tahun 2024. Berharap bahwa selama kegiatan PMO ini berlangsung bisa kita ikuti dengan baik dan bermanfaat untuk kita saling berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan untuk peningkatan kompetensi kita sebagai seorang pendidik dan terutama untuk di dalam pencapaian peningkatan hasil belajar peserta didik kita. Dan karena baru saja kita merayakan Hari Guru Bapak Ibu, kembali saya sapa kita di ruang Zoom ini. Selamat merayakan Hari Guru untuk kita semua, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik. Semoga guru-guru di Indonesia, terutama guru-guru di Nia Selatan dan terkhusus di SMP Negeri 1 Tengah Dalam, semakin berkibar dan semakin berkobar di dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik di dalam meningkatkan capaian belajar hasil belajar murid. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kegiatan-kegiatan kita pada sepanjang kegiatan PMO ini, terlebih dahulu yang kami hormati Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak, yang kami hormati Bapak Pengawas Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kami hormati Pak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan yang bergabung dalam ruang Zoom. Baik Bapak Ibu, izin saya share yang menjadi kegiatan PMO kita bulan Desember pada pagi hari ini. Terlihat semua Bapak Ibu? Terlihat. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini, yang pertama dulu, kegiatan kita adalah lanjutan PMO di bulan Oktober kemarin tentang melihat bagaimana tindak lanjut di dalam penerapan topik peningkatan kapasitas guru dengan subtopik penguasaan digital untuk pembelajaran. Kita review kembali di membahas bagaimana yang namanya tentang digitalisasi dalam pembelajaran dan banyak saran-saran yang disampaikan baik dari Ibu Fasilitator waktu sekolah di Bandung dan saya sendiri, dan nanti pada hari ini kita akan lebih banyak berbicara dan berbagi tentang praktik-praktik baik yang sudah kita gunakan di dalam pemanfaatan digitalisasi pembelajaran. Dan yang sebelumnya nanti akan kita awali dengan pemberian atau penguatan materi tentang digitalisasi pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wakasek bidang kurikulum. Dalam kegiatan ini nanti Bapak Ibu kita akan melakukan beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah nanti pengantar dan arahan dari saya sendiri. Kemudian doa pembukaan nanti dari Pak Dedis Manulele, pemaparan materi oleh Bapak Armaduru, kemudian presentasi praktik dan diskusi dari Bapak Ibu Guru mata pelajaran, kemudian penguatan dari Bapak Pengawas kita, yang keenam adalah penguatan dari Ibu Fasilitator, yang ketujuh kesimpulan, selanjutnya ke-8 penutup, yang kita akhiri dengan doa penutup oleh Ibu Christine Lei, dan yang terakhir nanti untuk dokumentasi bersama. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu pengantar dan sekaligus nanti pengarahan kegiatan ini dari saya sendiri. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu doa agar kegiatan kita sepanjang Zoom ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin doa pembuka oleh Pak Dedisman Bu Ulel. Kepada Pak Dedisman, kami silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan PMO kita pada pagi hari ini,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izin doa saya pandu dalam agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, di mana pada kesempatan ini Tuhan membimbing kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan terlebih-lebih memberikan kami kesempatan sebagai pendidik untuk terus berbenah, meningkatkan kompetensi kami di dalam mencerdaskan generasi yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Untuk itu, sebelum kami melanjutkan kegiatan PMO level sekolah pada hari ini, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kesehatan, kekuatan, rahmat yang dari Allah Tuhan curahkan bagi kami di dalam mengikuti kegiatan PMO ini. Serangkaian acara yang sudah disusun, kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan sampai selesai kegiatan ini, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk Ibu Fasilitator, Bapak Pengawas, Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Sebagai pengarah kami pada kegiatan ini, kami berdoa hikmat, kekuatan yang baru, biarlah apapun yang mereka sampaikan kami dapat memahami dengan baik. Seluruh kami Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan yang akan mempresentasikan praktik baik, kami juga memohon kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala peralatan yang kami gunakan dalam melaksanakan PMO ini, kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Pak Dedi sudah memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Kita berikan aplaus untuk Pak Dedis, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, apa kabar kita semua hari ini? Hari pertama kita melaksanakan bulan Desember sebagai bulan penghujung akhir tahun 2024. Apakah semua dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu? Sehat. Nah, pada kegiatan ini semua dalam keadaan sehat ya, tetap semangat kita untuk melaksanakan kegiatan PMO kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Pengawas yang sudah berkenan berhadir bersama-sama dengan kita untuk PMO level sekolah bulan Desember ini. Bagaimana Pak? Apa kabar? Sehat? Mungkin lagi dalam persiapan Bapak Ibu. Pak Pengawas mungkin lagi dalam persiapan. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita adalah tentang lanjutan dari pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran. Dan ini kita harapkan nanti Bapak Ibu bahwa pemanfaatan digitalisasi pembelajaran ini ke depan untuk tahun 2025 nanti itu sudah bisa kita pergunakan dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar dalam memanfaatkan fasilitas digitalisasi saja, tetapi kita juga dapat memanfaatkan beberapa metode-metode media atau aplikasi dalam kegiatan digitalisasi pembelajaran. Baik kita sebagai Bapak Ibu guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan para peserta didik, maupun peserta didik juga bisa memanfaatkan digitalisasi pembelajaran. Artinya ada dua arah nanti, baik dari pendidik maupun dari peserta didik. Nah, kita memulai dulu dengan menyampaikan materi penguatan sebagai bahan lanjutan. Ini untuk materi yang bulan Oktober kemarin, namun ini untuk sebagai bahan lanjutan saja untuk penguatan kita tentang seperti apa digitalisasi pembelajaran yang akan kita lakukan untuk ke depan ini, dan tentunya seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan juga dalam proses pembelajaran selama ini yang sudah digunakan, nanti kita sampaikan di dalam sesi berbagi praktik baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami menyerahkan kepada Bapak Wakasek Kurikulum sebagai pemateri kita pada kegiatan PMO bulan Desember ini tentang materi yang terkait yang akan kita bahas dan diskusikan bersama. Untuk itu, dengan segala hormat kami berikan waktu kepada Pak Wakasek bidang kurikulum untuk menyampaikan
materi. Disilakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya sapa kita semua Bapak Ibu selamat pagi menjelang siang. Salam. Shalom. Shalom Pak. Baik, Ibu yang saya hormati, Ibu fasilitator kita, Bapak pengawas, Ibu Kepala Sekolah, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada ruang Zoom ini. Mungkin sebentar lagi kami akan mempresentasikan sebagai materi penguatan kita untuk kita Bapak Ibu guru terkait dengan kegiatan di sekolah penggerak, yaitu penguasaan digitalisasi dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, mungkin untuk materi yang akan kami sampaikan Bapak Ibu ini hanya berupa penguatan kita saja sebagai lanjutan dari kegiatan kita pada bulan Oktober yang lalu. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah saya menampilkan sedikit kamera. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk materi kita dengan topik peningkatan kapasitas guru dan subtopik penguasaan digital untuk pembelajaran. Mungkin itu juga dia. Baik Bapak Ibu, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa subtopik kita adalah tentang digitalisasi pembelajaran. Untuk awal ini Bapak Ibu kita mau diskusi sebentar untuk sekedar mengeksplor pemahaman kita tentang apa itu digitalisasi pembelajaran. Jadi di sini saya mengharapkan nanti Bapak Ibu sebelum kita menyepakati bersama nanti tentang digitalisasi pembelajaran, saya harapkan Bapak Ibu di ruang Zoom ini bisa memberikan atau menyampaikan pemahamannya terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan digitalisasi pembelajaran. Boleh Bapak Ibu, jikalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang digitalisasi pembelajaran, kami persilahkan. Baik, silakan Bapak Ibu. Itu ada untuk pembukaan pada kita tentang digitalisasi pembelajaran. Silakan menyampaikan pendapatnya masing-masing Bapak Ibu dulu. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu guru, saya akan mencoba menyampaikan sedikit. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata digitalisasi dalam pembelajaran, ini berarti bahwa pembelajaran yang kita lakukan berkaitan dengan media digital. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu saya tanya, dalam pembelajaran ada nggak media-media digital yang Bapak Ibu manfaatkan atau gunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu? Ada Pak. Boleh Pak Dedis, Bulele, kira-kira seperti apa media digital yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran? Baik, terima kasih Pak.
ada banyak media digital yang biasanya saya gunakan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah misalnya dalam pembuatan modul ajar, saya menggunakan AI yaitu Canva di dalam modul ajar yang menarik dari KPD. Selanjutnya saya juga menggunakan media digital seperti Infocus, proyektor dalam menampilkan video-video atau gambar di dalam proses pembelajaran, juga menggunakan speaker untuk audio suara pada anak-anak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Bulele. Berarti yang mungkin yang saya maksud atau mungkin yang maksudkan Pak Dedis ini dalam pembuatan modul ya Pak Dedis ya, dalam pembuatan modul aja berupa aplikasi Canva dalam pembuatan modul, dan saya pikir tentunya kalau di dalam pembuatan modul termasuklah di situ LKPD ya Pak Bulele ya, Denis, dan media-media lain yang digunakan selama pembelajaran. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang punya pengalaman lain tentang teknologi digital atau media-media digital yang dipakai atau dimanfaatkan dalam pembelajaran. Ada Pak. Sampaikan. Ya, Ibu Fau, Ibu Yusni Fau. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selain yang telah dipaparkan oleh Bapak Dedis, ada juga yang saya gunakan dalam pemanfaatan digitalisasi, yaitu dalam kegiatan asesmen. Ya, asesmen baik asesmen awal maupun akhir. Saya menggunakan aplikasi WordWall, di mana aplikasi ini melakukan kegiatan games sehingga anak-anak semakin antusias dalam menjawab asesmen tersebut. Kemudian aplikasi ini juga memberikan warna atau suara yang membuat anak-anak semangat dalam menjawab aplikasi tersebut. Begitu Pak. Baik, terima kasih Ibu Yusni Fau. Kita beri aplaus dulu buat Bapak dan Ibu berdua. Baik Bapak Ibu, untuk menyamakan persepsi kita tentang apa itu digitalisasi dalam pembelajaran, tadi Bapak Ibu guru sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan media digital yang dimanfaatkan dalam pembelajaran, dan sekarang Bapak Ibu kita akan melihat kira-kira apa itu digitalisasi dalam pembelajaran. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Bahwa digitalisasi pembelajaran ini sangat memungkinkan kita sebagai guru dan siswa untuk berbagi pengetahuan, menyampaikan hasil-hasil riset dan yang sejenisnya ke dunia maya yang dapat dibaca dan diakses oleh jutaan orang. Itu untuk digitalisasi pembelajaran. Dan terkait dengan materi pembelajaran yang kita pelajari, kita bisa membuatnya lebih bervariasi. Tidak hanya dalam bentuk verbal, Bapak Ibu, melainkan kita boleh menggunakan media-media seperti teks, visual, audio, dan gerak. Bapak Ibu, tentunya digitalisasi pembelajaran ini akan membawa kita untuk siap bertransformasi, siap mengikuti perubahan-perubahan dalam hal teknologi yang nantinya kita harapkan akan dapat membantu kita
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, digitalisasi pembelajaran adalah merupakan suatu pendekatan yang bisa kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, dengan adanya digitalisasi pembelajaran ini akan membantu siswa atau murid kita dalam mengakses dan mencari informasi terkait dengan materi yang disampaikan. Bapak Ibu tadi juga sudah menyampaikan beberapa hal selain dari media yang kita gunakan dalam pembelajaran. Seperti Ibu Fau tadi bahkan sudah menyampaikan manfaat. Ada beberapa manfaat ataupun keuntungan yang diperoleh pada saat kita menggunakan, atau Ibu Fau tadi menggunakan salah satu aplikasi Wordwall dalam pelaksanaan asesmen awal. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa manfaat secara umum yang bisa kita dapatkan pada saat kita menggunakan media-media digital. Yang pertama, bahwa media digital dapat berfungsi sebagai fungsi tambahan atau suplemen. Maksudnya ini Bapak Ibu, fungsi tambahan atau suplemen ini bahwa Bapak dan Ibu guru diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan menggunakan atau memanfaatkan serta mengakses materi pembelajaran digital atau tidak. Jika memanfaatkan materi pembelajaran digital, maka Bapak Ibu guru akan memiliki beberapa tambahan wawasan atau ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, fungsi tambahan atau suplemen untuk media digital ini, kita dapat memberikan waktu-waktu tambahan bagi murid-murid kita untuk belajar lebih lanjut tentang materi yang kita sampaikan. Kedua Bapak Ibu, ini terkait dengan fungsi komplemen atau fungsi pelengkap. Jadi di sini Bapak Ibu, kita akan memixkan pembelajaran kita, pembelajaran offline atau luring tatap muka dengan pembelajaran online. Dalam hal ini mungkin kita mixkan Bapak Ibu mungkin beberapa materi atau beberapa bagian dari pembelajaran kita meminta anak-anak untuk belajar melalui sistem pembelajaran online yang biasanya ini kita kenal dengan fungsi yang ketiga Bapak Ibu, ini terkait dengan fungsi sebagai substitusi atau pengganti. Ini mungkin pernah kita laksanakan sebelumnya pada saat COVID Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi media digital berfungsi sebagai pengganti pembelajaran tatap muka pada saat kita mengikuti pembelajaran tidak dengan tatap muka, tetapi dengan pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu, itu ada kita sudah dengar bersama 3 fungsi pembelajaran dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan media-media digital. Nah, selanjutnya mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh
Ibu Fau beberapa kelebihan atau keuntungan yang didapatkan saat kita memanfaatkan media digital dalam pembelajaran. Mungkin bukan hanya Ibu Fau, mungkin Bapak Ibu guru yang ada di Zoom ini juga mungkin sudah merasakan kelebihannya atau manfaatnya. Saya baca Bapak Ibu. Yang pertama, suasana kelas kita akan lebih menarik dan lebih bermakna. Yang kedua, akan memudahkan kita di dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa akan lebih mudah memahami materi. Dan yang keempat, bahwa media digitalisasi ini akan efektif dan lebih efisien dalam pemanfaatannya. Misalnya Bapak Ibu dalam penyampaian tugas tanpa harus dicetak, anak-anak sudah bisa langsung mengirimkannya. Kalau misalnya kita menggunakan Google Drive atau email, kita bisa meminta mereka untuk menyampaikan tugas atau laporannya tidak dalam bentuk cetak, tetapi mereka kirimkan melalui Google Drive atau melalui alamat email kita. Nah, jadi itu beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan pada saat kita memanfaatkan media digital dalam pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, selain kelebihan, ada beberapa juga yang perlu kita waspadai sebagai dampak negatif dalam penggunaan media digital selama pembelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, mungkin ini terkait dengan faktor ekonomi, adanya kesenjangan akses terhadap teknologi karena faktor ekonomi. Mungkin kita harus akui Bapak Ibu bahwa anak-anak kita atau peserta didik tidak seluruhnya memiliki fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Bisa jadi Bapak Ibu mereka tidak memiliki handphone atau laptop, atau mungkin keterbatasan dalam jaringan. Itu merupakan salah satu kelemahannya atau dampak negatifnya. Kelemahan lah ini lebih cocok Bapak Ibu ya. Yang kedua, poin kedua, ini dampaknya penyalahgunaan oleh murid. Terkadang apa yang kita harapkan untuk dipelajari oleh siswa kita atau murid kita di sekolah Bapak Ibu, pada saat penerapannya kadangkala kalau kita tidak mengontrolnya, maka bisa jadi ada penyalahgunaan oleh murid, ada mungkin hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, akhirnya hal tersebut yang dipelajari atau yang dibuka oleh anak-anak didik kita. Berikutnya, dampaknya secara psikologi, pengaruh psikologi atau sosial media. Dan yang keempat adalah dalam hal keefektifan dan keefisiensi waktu yang digunakan. Nah, Bapak Ibu mungkin memiliki ataupun pernah mengalami dampak-dampak negatif atau kelemahan-kelemahan dalam pemanfaatan media digitalisasi ini. Nanti Bapak Ibu bisa juga sampaikan. Dan sebelum kami menutup presentasi kami ini, yang perlu saya kuatkan Bapak Ibu, yang perlu kami kuatkan sekali lagi untuk kegiatan kita pada bulan Desember ini, bahwa kami sangat mengharapkan penguasaan kita, seluruh Bapak dan Ibu guru, untuk memanfaatkan media-media teknologi dalam
melaksanakan pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai penguatan materi tentang digitalisasi pembelajaran sebagai lanjutan dari materi sebelumnya di bulan Oktober, dan nanti Bapak Ibu mungkin akan lebih banyak bercerita atau berbagi praktik baik setelah sesi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk materi digitalisasi pembelajaran, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya sapa kita semua. Salam. Shalom Pak. Terus untuk Pak kasih kurikulum kita Bapak Ibu. Iya, boleh kelas-kelasnya juga dikasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Itu banyak kelasnya tuh Pak. Karena mendekat Valentine ini. Nanti pas di Valentine coklatnya Pak. Sekarang kelasnya dulu. Baik, terima kasih untuk Pak Wakasek bidang kurikulum yang sudah menyampaikan materi yang sangat menguatkan kita ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa lebih jauh lagi memahami pembelajaran yang menggunakan digitalisasi. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Armaduhu dan juga tadi dari Bapak Ibu, Ibu Gefau dan Bapak Bibule, kita bisa lihat bahwa dalam menggunakan digitalisasi pembelajaran tidak hanya menggunakan alatnya digitalisasi saja. Jadi agak luas lagi, ada contoh tadi bisa kita gunakan dalam bentuk games, ada bentuk permainan, asesmen. Lalu tadi kita lihat dari paparan Bapak Armaduhu menyampaikan bahwa dalam menggunakan pembelajaran digitalisasi ada fungsinya ya, ada fungsi tambahan, ada fungsi pelengkap, dan ada fungsi substitusi. Dan sudah digambarkan kepada kita seperti apa yang dimaksud dalam ketiga fungsi tersebut. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita utarakan bahwa pemanfaatan digitalisasi ini saja nanti, digitalisasi pembelajaran ini tidak hanya guru saja yang memanfaatkannya, tetapi bisa juga dimanfaatkan oleh para peserta didik kita. Dan kita lihat tadi Bapak Ibu dari kelebihan-kelebihan yang sudah disampaikan paparan Pak Armaduhu, ada beberapa kelebihannya itu bagaimana lebih simpel ya, efektif dan efisien. Artinya Bapak Ibu ke depan mungkin tugas anak-anak tidak harus mereka buat dalam hard copy, tapi bisa disampaikan biar lebih efektif ya, mengefisiensi yang mereka kirim melalui email atau mungkin memanfaatkan media sosial yang ada, mengirimkan ke media sosial sehingga khalayak ramai juga tidak hanya sekadar melihat, tetapi mereka juga berdampak kepada mereka ketika mereka lihat tugas-tugas anak-anak. Oh, ternyata ini banyak pengetahuan-pengetahuan tambahan atau pengetahuan baru yang bisa mereka dapatkan. Nah, sangat menguatkan sekali, dan nanti akan kita coba lihat di praktik-praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan berharap nanti Bapak Ibu guru yang merupakan perwakilan dalam kegiatan Zoom meeting ini nanti bisa kita terapkan di pembelajaran kita masing-masing, dan ini juga bisa kita bagikan di komunitas belajar, sehingga bisa menjadi penguatan kepada Bapak Ibu yang lain, praktik baik yang lain, sehingga bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan itu kita berharap bahwa kurikulum yang kita lakukan ini bisa sesuai dengan zaman yang sedang kita alami pada saat ini. Kalau zamannya zaman ilmu dan teknologi, terpaksa Bapak Ibu kita harus bisa mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan zaman yang sedang ada pada saat ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan praktik-praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Untuk itu kami berikan ruang dan waktu kepada Bapak Ibu. Ibu El Jagate, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya serius. Baik, silakan Ibu.
Sudah kelihatan, Bu? Belum. Sudah kelihatan. Sudah. Mungkin masih ya, Bapak Ibu? Sudah kelihatan dengan jelas. Silakan Ibu Dokter. Oke, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Saya akan mempresentasikan praktik baik yang telah saya lakukan di dalam kelas saat pembelajaran. Penguasaan digitalisasi untuk pembelajaran. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, penguasaan digitalisasi ini adalah pembelajaran adalah kemampuan untuk memahami, mengadopsi, dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Keuntungannya yaitu yang pertama, interaktif, fleksibel, dan efisien. Yang sudah contoh-contoh pemanfaatan aplikasi interaktif yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Yevau, pada asesmen awal dan asesmen akhir, saya menggunakan aplikasi platform Moodle untuk menjalankan kuis dalam kelompok. Jadi semua asesmennya saya buat dalam Moodle, kemudian saya minta mereka untuk mengerjakannya dalam kelompok masing-masing. Di sini kita dapat melihat peringkat mereka, peringkat pertama, kedua. Yang pertama ini ada road. Ini adalah orang lain yang masuk ke dalam aplikasi Moodle saya. Yang kedua, di tempat posisi yang pertama itu ada kelompok 3. Posisi ketiga ada kelompok 5. Ini juga terdapat di sini ada skor yang sudah mereka peroleh dan waktu yang sudah mereka jalankan untuk menyelesaikan kuis tersebut. Yang kedua, aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi MATLAB untuk mempelajari fungsi linear. Jadi saya menggunakan aplikasi ini untuk menggambarkan grafik agar peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti pembelajarannya. Yang ketiga, aplikasi yang saya gunakan, saya juga membuat modul digitalnya menggunakan scan barcode. Jadi biasanya saya kirim di grup, saya bagikan kepada mereka agar lebih efektif dan tidak menghemat biaya kertas dan waktunya. Jadi kami juga menggunakan ini dan mengirimkannya di link grup WA. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aplikasi yang sudah saya gunakan, platform yang saya gunakan di dalam pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elzadete. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Ibu Elzadete. Oke, izin Pak An, sarannya ini kita persilahkan dulu semua ya, baru nanti kita buat ruang diskusi. Baik, kami persilahkan Pak Budiman dan Bapak Ibu Guru yang presentasi silakan nanti di reskan ya. Bapak Ibu, di sini saya menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran berupa penyerahan tugas. Di sini ada sebuah pendahuluan bahwa digitalisasi pembelajaran merupakan sebuah pergeseran paradigma dalam dunia pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aspek pembelajaran, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel
dan relevan dengan kebutuhan siswa dalam materi. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah berupa di sini ada proses penilaian tugas peserta didik sebelum beralih ke digitalisasi, bahwa penilaian tugas oleh peserta didik biasanya dilakukan secara manual, yaitu melalui tulis tangan di dalam buku tugas, lalu diserahkan dengan jumlah tumpukan buku yang banyak serta pengoreksian yang membutuhkan waktu yang lama juga. Di sini ada beberapa contoh platform digitalisasi penilaian tugas yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Di sini saya telah melaksanakan 3 platform digital, yaitu ada WhatsApp, ada email, dan ada juga Google Form. Jadi berikut beberapa contoh dokumentasi penilaian tugas peserta didik secara digitalisasi yang saya gunakan. Di sini Bapak Ibu ada platform WhatsApp. Jadi saya mengambil 3 sampel saja dari semua siswa. Nah, di situ Bapak Ibu, yang kedua adalah platform Google Meet. Di sini juga saya mengambil 3 sampel saja. Dan yang terakhir adalah platform Google Forms. Nah, jadi Bapak Ibu, dari ketiga platform media digital yang telah saya gunakan ini, saya memberikan kesimpulan bahwa di antara ketiga ini ada berbagai macam perbedaan yang kita ketahui. Kalau sedangkan platform WhatsApp itu dalam proses pemberian tugasnya secara langsung dia mengirimkan kepada guru tersebut. Begitu juga tentang platform Google Mail, langsung mengirimkan tugasnya melalui alamat email guru tersebut. Sedangkan di platform Google Form, mereka juga sama memberikan mengisi sebuah Google Form yang akan diberikan ke guru, sehingga dampaknya adalah ketika guru memeriksa tugas, maka ada sebuah suara dalam form. Kalau di Google Meet dan WhatsApp ini tidak ada sebuah fitur pemberian skor daripada tugas peserta didik tersebut. Jadi dari ketiga media digitalisasi yang saya gunakan ini, yaitu terakhir yang saya gunakan adalah Google Form, karena dia ini mempunyai, bisa kita tentukan skornya berapa setiap nilai dari setiap soal tersebut. Manfaat penilaian tugas secara digitalisasi ada bagi guru dan ada bagi siswa. Kalau bagi guru lebih mudah mengelola tugas, dapat memberikan umpan balik lebih cepat, data tugas lebih. Sedangkan bagi siswa lebih efisien, ramah lingkungan, mudah diakses, dapat diedit kapan saja. Dari pembelajaran media digital yang telah dilakukan, hasilnya dapat dilihat dari pemanfaatan digitalisasi, bahwa peserta didik semakin bersemangat dan tertarik dalam pembelajaran, dan dapat tergerak dari hasil refleksi peserta didik kepada guru yang bersangkutan. Jadi berikut dokumentasi hasil refleksi peserta didik ada di samping Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Haresa. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Pak Budi Haresa yang sudah mempresentasikan tentang praktik baik dalam pemanfaatan digitalisasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ini sudah kita mendengar mulai teman kita Bapak Ibu guru kalau belajar kita tadi dimanfaatkan sehingga ada yang format kertas, lalu di dalam aplikasi pembelajaran juga lebih gampang, lebih menarik. Lalu kita dengar lagi dari Pak Revo mengatakan bahwa
membantu tumpukan buku, jadi tidak menumpuk di meja Bapak Ibu, tidak jadi atas meja nanti buku tugas menumpuk sampai ke bawah meja, ke atas meja, sehingga mengganggu kenyamanan Bapak Ibu turun duduk. Kemudian ini tadi Pak Budi menyarankan ini, ada kelebihan dari menggunakan Google Form ya, Google Form bisa langsung dapat dinilai, karena di Google Form itu kita sudah menentukan skornya berapa ketika mereka menjawab, dan itu juga lebih mengefisienkan waktu seperti kelebihan-kelebihan tadi yang disampaikan oleh Pak Ar dalam pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, ini sudah mulai banyak sekali pemanfaatan digitalisasi, bisa kita lihat dari udah dua Bapak Ibu guru ini sudah banyak sekali manfaat yang kita lakukan dalam penggunaan digitalisasi pembelajaran. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain yang membagi praktik seperti apa dalam proses pembelajaran pemanfaatan digitalisasi. Oke, Pak Jekius sudah angkat tangan. Baik, silakan Pak Jekius. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, yang saya hormati Ibu Fasilitator, yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat yang hadir melalui Zoom pada siang hari ini. Jadi saya mewakili MGMP daripada agama Kristen Protestan. Ya, saya akan menampilkan, izin Bu. Ya, silakan Pak. Baik, judul apa yang di sini adalah pemanfaatan digitalisasi dalam pelaksanaan iSpeaking. Yang pertama kita mengetahui apa itu iSpeaking. iSpeaking itu merupakan sebuah kegiatan yang dibuat dan dapat menyenangkan hati serta membuat suasana lebih seru. Biasanya iSpeaking itu dibuat dalam bentuk, bisa dalam bentuk yel-yel, bisa dalam bentuk menyanyi, bisa juga tepuk tangan, dan bisa juga bermain game. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja manfaat daripada iSpeaking. Yang pertama, membuat suasana lebih semangat, membangun rasa kebersamaan. Yang ketiga, membantu lebih mengenal para peserta didik. Dan yang keempat, meningkatkan fokus dan kreativitas. Yang kelima, membangun kerjasama antar peserta didik. Dan di sini kita tahu apa tujuannya secara umum adalah supaya tidak terjadi rasa bosan dalam proses pembelajaran. Di halaman yang keempat, ini adalah sebagai dokumentasi saat saya melaksanakan iSpeaking di ruang kelas 7 dengan memanfaatkan digitalisasi. Di situ kita bisa mengetahui melalui gambar yang pertama, yang saya gunakan adalah laptop yang pertama. Di halaman yang kedua, yaitu menggunakan infocus atau LCD. Di situ kita bisa melihat ada layarnya yang tampil di sana, dan siswa sedang mengikuti iSpeaking tersebut. Dan sangat memudahkan mereka untuk mengikuti iSpeaking tersebut dan sangat membantu. Seterusnya, ini adalah sebagai manfaat digitalisasi sebelumnya juga, yaitu bagaimana mengupload tugas agama Kristen Protestan melalui media sosial atau Facebook, ya, dalam bentuk video, yaitu tugas mereka adalah bersaksi tentang hidup berkelimpahan. Di sini saya ambil dua sampel, ada dua orang, ada Otniel Satrialdi Duru dan ada Brian Putra de Dorifa. Demikian aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, Yahoo. Terima kasih Pak Jekius. Kita berikan aplaus untuk Pak Jekius. Baik, kami persilakan untuk Bapak Ibu yang lain yang berbagi praktik baik. Selamat bergabung Ibu Fasilitator, izin Ibu, kami sudah memulai saja ya. Siap Ibu Kasek, lanjut. Izin juga off kamera sebentar ya Bu. Siap Ibu, siap. Baik. Izin kami lanjutkan lagi ya Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita tidur di ruang diskusi. Seperti yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa
dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakasek Bidang Kurikulum, lalu ada praktik baik yang sudah disampaikan oleh 3 guru kita, ada Ibu El Jagete, ada Bapak BH Reva, dan terakhir tadi ada Bapak Cekil Staknohi. Untuk itu kami berikan waktu kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mungkin ada saran-saran terkait dalam kegiatan digitalisasi pembelajaran, atau mungkin Bapak Ibu melihat yang Bapak Ibu buat selama ini ternyata digitalisasi yang kita lakukan masih kurang. Tadi kita lihat kan dari yang dibuat oleh Ibu El Jagete, ada yang dari Pak Harefa. Selama ini mungkin saya hanya memanfaatkan alatnya. Nah, kali ini mungkin saya bisa saya untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dalam penyerahan tugas, dalam pemanfaatan supaya buku tidak bertumpuk, kertas-kertas juga membantu kita juga untuk dalam pengkoreksian, kemudian kertas-kertas tadi seperti contoh kan yang dikirim ke WA ya, anak-anak bisa membaca, jadi tidak perlu hard copy, meringankan beban orang tua juga, tidak perlu harus difotokopi berlembar-lembar dan lain sebagainya. Baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang bergabung di Zoom ini, kita bisa berbagi share, saling curah pendapat tentang digitalisasi pembelajaran. Dan kalau ada juga yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Wakasek Kurikulum, kami persilakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan apa dalam semua proses pembelajaran sudah menggunakan metode digitalisasi seperti yang dibuat oleh Ibu El Jagete? Siapa tahu ada yang Bapak Ibu penasaran dengan model yang disampaikan oleh Ibu El Jagete, bisa kita diskusikan dalam ruang Zoom ini. Atau sudah menggunakan semua ya aplikasi digitalisasi pembelajaran. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang penasaran, boleh Bapak Ibu kita berbagi curah pendapat di Zoom ini. Ada Bapak Ibu? Ini buat semangat Pak, artinya untuk tahun 2025 nanti Pak semester genap Bapak Ibu guru sudah bisa menggunakan word wall. Tadi kan contoh-contoh yang dibuat oleh Ibu Jagete. Ada Ibu Jagete sama Ibu Yevau. Oke, Ibu Jagete. Silakan Ibu Jagete, ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu guru yang lain ditanya ya mengenai word wall, nanti setelah Zoom baru bagaimana sih word wall itu. Nah, ini mumpung ada kesempatan, ada Ibu Jagete, ada Pak Budi untuk penggunaan Google. Apa tadi ya Pak Budi? Google Form ya? Oke, silakan Ibu Jagete. Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak mau bertanya, hanya saja saya mau memberikan sedikit share pengalaman atas aplikasi yang sudah saya gunakan. Jadi untuk pemakaian word wall ini memang sangat baik untuk dilaksanakan pada pembelajaran. Hanya saja terbatas karena pada awal-awalnya anak-anak ini kan belum semua paham. Jadi mereka ini mengerjakannya bukan hanya untuk sekali dalam pertemuan itu, jadi harus terus berlanjut ketika kita melaksanakan pembelajaran. Semakin sering mereka melaksanakannya, menjalankan kuis tersebut, maka anak-anak itu akan semakin mahir. Kemudian memang sangat menyita waktu karena prosesnya sedikit agak rumit. Kemudian harus memiliki jaringan, jadi mereka harus bawa kuota dari rumah, handphone dari rumah, karena untuk menyelesaikannya bersama. HP layarnya kecil, jadi untuk menginput namanya nanti, jadi itu agak sedikit ribet gitu. Jadi saran saya untuk melihat nilai kelompok, kita suruh aja mereka untuk maju ke depan
untuk menunjuk jawabannya satu persatu ke depan, memakai layar infocus. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya tidak bertanya, saya hanya men-share, membagikan pengalaman saya yang sudah saya jalankan di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elza Goto, kita berikan aplaus. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya terpaku jadinya karena anak-anak tidak memiliki, tadi ya kalau tidak salah di pemaparan materi Pak Adi sudah disampaikan salah satu dampak negatifnya ya Pak, ada kesenjangan ekonomi dalam memiliki alat-alat seperti misalnya handphone. Nah, jadi ini ada solusi dari Ibu Elza Goto. Jadi kita bisa memanfaatkan anak-anak yang ini ya tidak harus menggunakan handphone ya Bu ya. Kita bisa dengan menggunakan infocus dari layar, anak-anak bisa menyentuh, bisa menggunakan. Jadi itu salah satu efisiensi Bapak Ibu dan sangat solusi yang bagus sekali untuk Bapak Ibu gunakan. Jadi ke depan nanti kalau Bapak Ibu menggunakan workbook ini, kalau terkendala nggak semua ada handphone Bu, nah ini sudah disampaikan oleh Ibu Elza Goto pada kesempatan kali ini. Nah, jadi itu terima kasih saran yang baik Ibu. Ini juga bisa berbagi kita kepada Bapak Ibu guru yang akan menggunakan workbook ke depan. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat untuk pertemuan Oktober PMO yang lalu juga Ibu dapat mengingatkan kita bahwa tidak harus semua ya, beberapa materi yang memang sangat cocok untuk kita menggunakan digitalisasi pembelajaran itu bisa kita lakukan. Nah, kerja keras seperti yang disampaikan oleh Ibu Elza Goto ya Bapak Ibu, terpaksa memang harus Bapak Ibu harus bekerja keras, harus belajar, kita harus mencari berbagai sumber. Ya sekalian juga mengingatkan kepada kita jangan berbangga dengan yang kita punya. Kita harus bisa mencari yang terbaru, mencari hal-hal yang baru. Jadi kalaulah selama ini nanti mungkin kita hanya dalam tahapan pemanfaatan alatnya saja. Oh, dalam proses pembelajaran, oke lah. Nanti untuk berikutnya Bapak Ibu, kita mulai bergerak sedikit. Bergerak, oh kita mulai memanfaatkan. Nah, bagaimana cara menggunakan Google Form itu kan sudah pernah kita sampaikan dulu. Nah, itu udah bisa Bapak Ibu aplikasikan dalam proses pembelajaran. Lalu ini ada workbook ini yang sudah disampaikan tadi Ibu Lipina juga, kita pelan-pelan bergeser untuk bisa menggunakan alat tersebut. Baik, ini ada Ibu Yusni sudah angkat tangan. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman yang sudah saya laksanakan di kelas. Yaitu pada saat mengajar di kelas, saya menggunakan aplikasi Wordwall pada saat kegiatan asesmen akhir. Nah, di sini kita menggunakan WiFi atau paket data untuk melakukan aplikasi Wordwall. Anak-anak tidak diharuskan memakai WiFi, tapi mereka saya unjuk ke depan untuk memberikan jawaban atau memilih pertanyaan mana yang mereka suka atau tidak. Jadi mereka sangat antusias saat melakukan games ini, sehingga ada terjadi edukasi dua arah, yaitu antara guru dan peserta didik, sama-sama ada interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik dalam belajar, terutama dalam mengikuti games ini. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk Ibu Info. Baik, Bapak Ibu, kalau ada juga video pembelajaran Bapak Ibu supaya kita bisa lihat kan, bisa melihat oh ternyata seperti ini proses yang digunakan juga boleh ya, boleh disampaikan. Baik, Bapak Ibu, saya kembali kepada Bapak Ibu semua. Ada kira-kira yang mau ditanyakan terkait tentang pembahasan kita? Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Ibu Aslase seperti apa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Atau di sini ada bahasa Inggris, ada Ibu Laia, Ibu Renis, atau Ibu Christine? Jika ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada ditanyakan, mungkin semua sudah paham tentang digitalisasi pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan penguatan dari
Pak kurikulum dulu ada mau disampaikan Pak sebelum kita berikan waktu kepada Pak pengawas dan fasilitator. Baik Bu, mungkin ada sedikit saja yang saya tambahkan terkait dengan pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran ini. Saya perhatikan Bapak Guru dan Ibu Guru sudah bermacam media digital yang digunakan. Ada yang menggunakan aplikasi Moodle, Google Form dalam pemberian tugas tadi, lalu media sosial Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, tentunya untuk satu rancangan pembelajaran yang kita buat, tidak semua itu kita pakai Bapak Ibu. Misalnya untuk satu materi yang mau kita sampaikan, lalu karena medianya digitalisasi, lalu semuanya diambil, pakai Word, pakai Google Form, pakai media Facebook dalam menyampaikan tugas. Apalagi tadi yang digunakan Bapak Dedis tadi, dikirim melalui email mungkin ya ke Google Drive. Jadi Bapak Ibu kita sesuaikan dengan apa yang mau kita gunakan pada saat itu. Jangan serta-merta karena digitalisasi maka ini semua harus kena dia. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga harus bijak dalam menggunakan media digital yang sesuai dengan materi pembelajaran kita, yang sesuai dengan TP kita. Nanti karena mengingat media digitalisasi, lebih nampak digitalisasinya, nggak nampak TP-nya. Jadi susah juga Bapak Ibu. Jadi saya kasih contoh, misalnya Bapak Ibu, tadi ada saya lihat sama Pak yang praktik baik yang disampaikan Pak Budi tadi, yang langsung ada skor, ada nilainya yang langsung bisa diatur atau dibuat. Nah, saya kurang tahu ya Bapak Ibu untuk Google formulir yang dibuat tadi oleh Bapak Budi Harefa itu dalam bentuk pilihan berganda atau dalam bentuk yang lain, yang nantinya bisa kita buat sendiri skornya, akan mengefektifkan kita dalam pengoreksian. Jadi nanti Bapak Ibu coba di filter Bapak Ibu, misalnya aplikasi atau media teknologi apa yang kita pakai, misalnya untuk asesmen awal, mungkin lebih tepatnya kita mungkin menggunakan media wall tadi, itu lebih kita fungsinya kita buat dalam asesmen awal. Karena mungkin setahu saya mungkin di asesmen di wall itu ada beberapa fiturnya kita bisa mengatur skornya dan langsung kelihatan tadi ini jaga tadi ada skornya itu ya. Jadi langsung tanpa kita koreksi pada saat itu bisa kelihatan bagaimana pemahaman awal murid kita sebelum kita menyampaikan materi. Artinya itu di asesmen awal. Mungkin itu lebih pas kita gunakan atau relevan untuk kegiatan asesmen awal. Tapi mungkin tidak sesuai kalau misalnya kita mau melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran. Nah, misalnya tidak cocok. Kita bisa menggunakan media-media digital yang lain Bapak Ibu, tidak harus itu. Atau untuk pekerjaan rumah misalnya kita memberikan tugas. Mungkin lebih tepatnya kita menggunakan media yang lain. Jadi Bapak Ibu kita bijak dalam melihat mana media-media digital yang pas, yang lebih relevan, yang cocok dengan mata pelajaran atau materi pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi itu sekedar penguatan bagi kita Bapak Ibu untuk mengingatkan juga bahwa tidak serta-merta semua teknologi digital itu kita pakai dalam satu pembelajaran. Mungkin itu Ibu Kepala Sekolah yang kami sampaikan sebagai kurikulum. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih penguatan tambahan yang diberikan oleh Pak Arman dulu, Pak Sekretariat untuk kita Bapak Ibu ya. Sekali lagi diceklah dalam menggunakan digitalisasi pembelajaran. Jangan sampai nanti gara-gara sibuk mempersiapkan penggunaan digitalisasi pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita
tidak tercapai. Begitu Pak ya, nanti sibuk sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai, atau mungkin sering kita menggunakan terlalu banyak kita gunakan aplikasi-aplikasi atau pemanfaatan aplikasi yang lain sehingga ketinggalan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadinya harus seimbang antara apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kepada peserta didik dengan pemanfaatan digitalisasi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, dalam pemanfaatan digitalisasi ini untuk membantu kita untuk membuat pembelajaran menarik, kemudian itu tadi efisien dalam penggunaan mungkin ekonomi ya, penggunaan kertas-kertas yang lebih banyak, terus membantu kita juga Bapak Ibu guru untuk pekerjaan kita lebih ringan. Walaupun tadi disampaikan dalam persiapannya memang agak ribet ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak kita Bapak Ibu guru harus terus belajar, harus terus bisa mampu mengupdate hal-hal yang terbaru dalam peningkatan proses pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu guru ada yang mau disampaikan sebelum saya serahkan kepada Bapak pengawas untuk memberi penguatan? Tidak ada. Baik. Silakan Pak Pengawas, kami berikan ruang dan waktu. Oke, baik. Selamat siang ya, Hobu. Halo? Selamat siang Pak, ya Hobu. Selamat siang Pak, ya Hobu. Ya, baik. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu Fasilitator Murahmi yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 yang hebat yang saya banggakan. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu hari ini lewat udara, walaupun tidak seakrab, tidak sehangat kalau kita bertemu langsung, ya, karena terus terang di sini saya agak macet-macet sehingga saya sedikit kurang semangat karena ada storing, ada macet-macet dan mungkin termasuk suara saya sekarang ini, dan itu semua sisi negatif daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan semua itu kita syukuri. Setelah saya menyikapi walaupun tadi agak macet-macet, ya saya sangat bangga dan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang memang sudah mampu menggunakan dan menerapkan teknologi ini dalam dunia pendidikan dalam proses pelaksanaan tugas sehari-hari. Itu tadi ada ada Ibu Jagete, Pak Budiman, sama Pak Talunohi. Luar biasa. Tapi saya mau balik sedikit. Sebab kalau dikatakan ilmu pengetahuan dan digitalisasi zaman sekarang memang secara umum kita katakan wah, luar biasa. Bahkan orang yang sudah memegang HP sekarang dan bisa sedikit main-main apa, kita katakan wah, ya memang itu betul karena itu zamannya sekarang. Hanya saja saya sempat sedikit aplaus tadi sama Pak Madowu, kasih kurikulum ketika dia memulai bahwa ada sisi negatif daripada era teknologi ini, ada dampak negatif dan so pasti ada juga dampak positifnya. Apalagi penguatan disampaikan Pak Madowu tadi, betul. Nah, Bapak Ibu, jangan kita bangga 100% dan puas dengan apa
yang sudah kita terapkan. Bukan berarti saya tidak menghargai, saya sangat aplaus itu. Tetapi jangan bangga. Kenapa? Kita kembali ke tujuan dunia pendidikan. Kita mau bukan hanya covernya, tetapi isinya, originalnya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan di zaman sekarang ini, yang serba digitalisasi, boleh kita katakan tidak 100% itu original. Ya, ada hal-hal yang lain yang harus kita antisipasi. Jadi, kita mau di dunia pendidikan nilai yang originalnya. Jadi, jangan dipukul saja. Itu tadi Pak Budi. Memang betul Pak, di sisi lain kalau di meja itu ya Pak Budi tadi dia tahu ya betul Pak Budi. Iya Pak. Di meja itu menumpuk buku-buku seperti kata Pak Ibu kasih zaman dulu. Terus bahkan ada yang di bawah meja yang samping kiri kan. Nah, belum lagi tas kan. Tetapi jangan serta-merta dilupakan itu Pak. Nilai originalnya di situ. Memang betul tadi sangat memudahkan. Apa itu pengerjaan tugas dan lain sebagainya buku-buku. Tetapi belum tentu apa yang dicetin di WA, di Word dan lain sebagainya itu hasil karya anak-anak dalam tulisan aslinya. Gitu. Jangan-jangan orang lain yang mengetik, jangan-jangan orang lain mengerjakan. Nah, apakah kalau dia menulis langsung, mengerjakan langsung, atau apakah tidak ada sedikit neko-neko di sana? Jelas ada. Tetapi dengan dia menulis di atas kertas, dia sayang kepada orang. Dengan dia menulis 35% tersirat juga di otaknya, memahami juga. Karena dia baca lalu maksud saya, oke, zaman digitalisasi is oke, tapi jangan dilupakan juga nilai awal itu. Bagaimana proses di awal itu. Karena kita mainkan adalah nilai originalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pula gara-gara di zaman era digitalisasi ini pemerataan pennya tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Kenapa? Siswa susah mengakses. Siswa menggunakan masalah transit. Misalnya tidak ada jaringan, tidak ada ini, tidak ada bisa dan sebagainya. Akhirnya sedikit membuka peluang kepada siswa untuk berargumen, apalagi zaman sekarang ini mudah-mudahan hak perlindungan anak itu sedikit dibatasi. Sebab anak sekarang sudah bisa membuat alasan dan sebagainya. Nah, jadi kembali saya ingatkan bahwa nilai-nilai pembelajaran yang sebenarnya itu sebenarnya 50% bahkan lebih ada ketika kita menggunakan yang proses manual. Baik di dalam proses penilaian, mau di dalam proses sehari-hari. Selebihnya baru kita lakukan karena digitalisasi kenapa? Siswa juga harus kita buka wacananya bahwa beginilah ke depan perkembangannya. Jadi jangan terlena di apa sayang sekarang. Dan berarti jangan juga kita bertahan dengan keadaan kebiasaan lama. Perlu kolaborasi antara kemampuan pengetahuan, kemampuan menyesuaikan dan mengikuti dan hidup di dalam era zaman sekarang, era digitalisasi, tetapi tetap juga nilai-nilai yang manual, yang proses sebelumnya itu harus dijalani. Sebab itulah dia yang mau kita. Jadi nilai original pendidikan itu benar-benar tercapai. Jadi kira-kira demikian Bu yang dapat saya sampaikan di dalam hal ini. Saya yakin guru-guru kita sudah hebat dan pasti akan lebih hebat lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Pengawas. Kita berikan aplaus Bapak Ibu, Pak Pengawas, penguatan yang diberikan kepada kita terkait tentang pemanfaatan digitalisasi pembelajaran. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pengawas mengingatkan kita untuk tidak lupa juga ada keterampilan menulis untuk peserta didik. Nah, jadi ya Bapak Ibu, untuk digitalisasi pembelajaran kita tetap kita bincang, jangan sampai hal-hal yang penting itu urgent yang disampaikan oleh Pak Pengawas tadi kita abaikan. Contoh seperti yang sampaikan tadi, jangan sampai gara-gara sibuk mencari aplikasi Bapak Ibu lupa jadinya tujuan pembelajaran, sehingga di kelas yang ada adalah ice breaking sampai habis jam tatap nanti tiba-tiba bunyi bel, ini sudah berles dan pembelajaran belum tercapai. Dan jangan juga kita terlalu berharap karena ada video yang itu sendiri. Peranan juga kita Bapak Ibu guru harus menguasai apakah itu cocok untuk tujuan pembelajaran kita, apakah bagaimana cara anak-anak bisa memahaminya, dan tadi yang dikatakan oleh Pak Pengawas adalah keterampilan menulis, jangan sampai kita lupakan kepada peserta. Penguatan dari Pak Pengawas, kemudian penguatan berikutnya sekaligus dengan kepada kita semua dari Ibu fasilitator kita yang luar biasa. Ruang dan waktu kami serahkan kepada Ibu fasilitator, disilakan. Baik, terima kasih. Ya, Bu Ina. Sepertinya di sini agak terganggu cuaca. Suara saya kedengaran Bapak Ibu semuanya? Kedengaran. Dengar, Bu. Sangat terdengar. Baik. Tapi sering Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Puji syukur kita oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu secara daring ya. Jujur dalam hati, dari lubuk hati paling dalam sudah kangen dan rindu bertemu dengan Bapak Ibu. Ini kalau saya dihitung-hitung udah 3 bulan nih saya tidak terbang ke Nias. Teman-teman saya pada nanya, Ibu Rahmi kapan ke Nias lagi gitu ya kan. Ntar tahun depan. Jadi sangat rindu suasana Nias ya Bapak Ibu, tapi memang situasi kondisi sekarang juga ada disyukuri juga karena memang cuaca sedang tidak baik ya. Medan khususnya Bapak Ibu di mana-mana hujan terus menerus setiap hari yang mengkhawatirkan, jadi banyak juga rekan-rekan yang mengalami musibah. Mudah-mudahan di tempat kita Tuhan menyelamatkan kita, memberikan kesempatan atau memberikan keselamatan kepada kita semua supaya tidak terdampak dari musibah-musibah tersebut. Nah, izin juga tadi terlambat masuk ke dalam ruangan Gimit ya, dari 10.30 terakhir jam 11 juga akhirnya masuk. Mohon maaf Bu Kasek ya, tadi pagi ada kegiatan sebentar di luar ruangan. Saya baru sadar setelah melihat jam, ternyata sudah hampir jam 11 nih. Saya buru-buru balik ke ruangan, lalu buka Zoom, buka Gimit. Tadi sepintas saya mendengar presentasi terakhir ya dari Bapak Guru Pendidikan Guru Pendidikan Agama Kristen tentang ice breaking ya. Lalu saya juga mendengarkan arahan dan masukan dari Bapak Wakasek kurikulum kita, dan juga arahan dan masukan dari Bapak Pengawas. Berkaitan dengan digitalisasi, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Mandu, Bapak Wakasek kita, bahwa jangan sampai kita gunakan digitalisasi, kita fokus kepada penggunaan aplikasinya dibandingkan dengan target tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sekali lagi itu kita harus hadirkan dan posisikan media digitalisasi itu sebagai media, ya, sebagai alat bantu, bukan menggantikan posisi kita. Jadi kita mengharapkan adanya digitalisasi itu untuk fleksibilitas, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ya para Bapak Ibu guru kan merasa bahwa belajar atau mengajar dalam kelas waktunya kurang terus gitu ya. Kurang terus, kayak materinya nggak terkejar nih Bu Rahmi gitu. Nah disitulah hadirnya si digitalisasi.
Untuk apa? Untuk memaksimalkan dan mengoptimalisasikan pembelajaran yang alokasi waktunya itu masih kurang. Bisa jadi karena alokasi waktu kurang, bukan karena bukan karena materi yang padat, bisa jadi kondisi dan situasi pembelajaran yang mengharuskan seperti itu. Karena Bapak Ibu misalkan mengajar di beberapa kelas di mapel yang sama, jenjang yang sama, pasti kan struggle-nya, tantangannya, itu kan pasti berbeda-beda. Ada mungkin di kelas kita mengajarkan materi tersebut smooth gitu ya, enak gitu ya, lancar gitu. Terkadang ada juga di kelas yang lain kita mengajarkannya itu penuh tantangan gitu ya, penuh persiapan yang matang gitu ya. Kadang kita harus turun langsung ke lapangan gitu ya, harus turun menjumpai murid-murid untuk mendampingi secara langsung atau secara teori namanya scaffolding, pemberian scaffolding langsung karena kita merasa bahwa siswa kita di kelas ini tuh masih butuh pendampingan khusus begitu. Nah, itu kan pasti akan mengurangi alokasi waktu yang kita punya gitu ya. Sedemikian hingga terkadang apa yang diharapkan pada modul ajar tidak bisa tercapai pada pertemuan tersebut. Nah, disitulah hadirnya si media tadi sebagai alat bantu kita. Untuk apa? Untuk jangan sampai nanti gitu ya, proses pembelajaran itu berakhir atau tidak sampai kepada tujuan karena alasan-alasan yang seperti itu gitu. Itu adalah tantangan, itu adalah dinamika pembelajaran di dalam kelas. Jadi aplikasi itu digunakan untuk memudahkan siswa. Bisa saja begini, Bapak Ibu, supaya memudahkan pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa lebih fokus kepada inti materi, Bapak Ibu memberikan materi sebelum pembelajaran dimulai melalui media, kan gitu ya. Apakah itu melalui aplikasi Google Classroom kah, kan begitu, ataukah menggunakan Bapak Ibu setting video pembelajaran menggunakan YouTube, kan gitu ya. Sekaligus jadi konten kreator nih ceritanya kan seperti itu. Nah, masukkan linknya kepada siswa sehari sebelum pembelajaran. Siswa diharapkan menonton video tersebut supaya apa? Supaya dapat materi itu sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga ketika nanti kita masuk dalam kelas, siswa itu tidak seperti gelas kosong. Mereka sudah tahu apa yang mau dipelajari. Nah, itu gunanya buat apa? Gunanya supaya untuk memaksimalkan pembelajaran sehingga alokasi waktu yang sedikit tadi bisa kita maksimalkan sesuai dengan perencanaan yang kita berikan. Tapi tetap tujuan pembelajarannya itu yang kita capai. Sedangkan si aplikasinya itu hanyalah alat bantu, alat dukung tadi. Mungkin tanpa itu Bapak Ibu harus berjuang lagi untuk memberikan berbagai teknik pendekatan pembelajaran secara langsung kepada siswa yang nantinya mungkin bisa tidak tercapailah tujuan di pertemuan tersebut. Nah, itu contohnya. Atau misalkan nih, kita membuatkan yang namanya media itu atau digitalisasi itu hadir dalam bentuk asesmen misalkan seperti itu. Bapak Ibu di tengah-tengah pembelajaran nih, udah TP yang mengarah kepada TP akhir gitu ya. Lalu Bapak Ibu ingin melakukan evaluasi di pertengahan pembelajaran, apakah itu formatif ya atau bagaimana settingannya untuk memastikan supaya di TP-TP sebelumnya itu siswa memang sudah paham nih gitu ya, memastikan kembali. Nah, tapi kan kalau kita setting asesmen itu secara tradisional mungkin wasting time, menghabiskan waktu. Nah, kita bisa gunakan aplikasi digital, apakah itu sistemnya Quizzes gitu ya, apakah itu pakai Google Form begitu, ataupun pakai sistem permainan. Kan sekarang banyak ya quiz-quiz dalam game ya. Saya lihat sekali guru-guru itu banyak sekali share konten-konten yang menggunakan aplikasi. Tapi yang sangat disayangkan seperti kata Pak Wakasek tadi bahwa hilang itu tujuan awal kita melakukan itu gitu. Tujuan awalnya apa? Memudahkan treatment atau pembelajaran yang akan kita berikan. Jadi fokusnya ke media saja, fokusnya ke aplikasi itu gitu. Jadi jatuhnya seperti main-main gitu ya. Nah, jatuhnya seperti main-main. Akhirnya apa? Tujuan tidak tercapai, pembelajaran jadinya lebih banyak menghabiskan waktu, bukannya mengoptimalkan waktu. Nah, itu yang perlu diperhatikan kepada Bapak Ibu guru kita. Jadi Bu Rami, sekedar hanya menggunakan PPT itu sudah digitalisasi? Yes. Jadi digitalisasi itu tidak hanya harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang wow gitu, IoT lah gitu ya, pakai program khusus lah, aplikasi dan seterusnya, tidak gitu, sesuai kebutuhan. Kalau memang kita hanya membutuhkan PPT sebagai media, ya itu sudah digitalisasi. Contoh misalkan guru kimia gitu ya, mungkin keberadaan lab kita kurang mumpuni gitu Bu Kasek misalkan, alat kita kurang lengkap misalkan, sedangkan ibu IPA ya kalau di SMP, ibu IPA ini butuh misalkan lebih spesifik gitu, kan sekarang ada virtual lab namanya. Nah, virtual lab itu apa? Memfasilitasi gitu kan,
memfasilitasi kebutuhan lab yang mungkin belum tersedia. Tujuan pembelajarannya tetap tercapai, medianya virtual lab gitu. Atau begini juga, misalkan pembelajaran matematika nih, mengajarkan anak tentang konsep bilangan jadi lebih nyata, lebih real, biar dapat numerasinya, gitu seperti itu. Tapi kita tahu nih bahwa kasus anak-anak kita itu memang dasar numerasinya sangat rendah gitu ya. Matematikanya pemahaman tentang bilangan itu masih abu-abu gitu ya, masih bingung nih mana yang disebut bilangan bulat, mana asli, mana ini, atau perhitungan dasarnya masih agak bingung gitu, biasanya di kelas 7. Nah, kita butuh nih sesuatu hal, pendekatan atau aplikasi yang bisa menaikkan, menggairahkan motivasi belajar anak, plus juga tujuannya misalkan siswa memahami operasi bilangan hitung, operasi bilangan dalam misalkan operasi bilangan dalam apa gitu, misalkan seperti itu ya, di TP di kelas 7 misalkan. Nah, kita bisa pakai aplikasi, contoh nih Map City Map gitu. Itu salah satu aplikasi yang anak itu melakukan sendiri kegiatannya di lapangan gitu ya, dan juga diukur gitu ya, diukur, ada alat ukurnya, ada mereka melakukan ya, bisa pakai media bisa pakai model PJBL dan seterusnya. Nah, sekali lagi semuanya sesuai kebutuhan, seperti penggunaan literasi dan numerasi dalam pembelajaran, semuanya sesuai kebutuhan. Bapak Ibu harus pahami kembali bahwa apa tujuan dari pembelajaran itu kita lakukan. Pastinya tujuan satu-satunya adalah pencapaian tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa masing-masing. Sisanya itu hanyalah alat bantu, hanyalah hiasan-hiasan seperti pohon Natal kan. Pohon Natal itu apa yang fokusnya? Si pohonnya kan Bapak Ibu, bukan si lampunya kan gitu ya, bukan si peritilan-peritilannya gitu. Buat apa peritilannya banyak tapi pohonnya kecil? Jadi nggak nampak dong bentuk pohonnya. Jadi bahkan kita hanya melihat bola-bola lampunya saja gitu. Ini mungkin karena nuansanya mau Natalan nih. Saya bayangkan Bapak Ibu, kepikirannya langsung itu medianya gitu. Nah, jadi kalau misalkan juga begini, kalau misalkan pohon Natal kita besar nih. Nah, kebetulan di Medan ada tuh pohon Natal besar banget di salah satu mall di Kota Medan. Itu besar banget. Jadi saya melihatnya itu tetap epic, tetap cantik. Kenapa? Karena walaupun besar, peritilannya tidak terlalu banyak, tapi konsisten di setiap sudut itu ada gitu. Jadi dari manapun kita lihat, dari sudut manapun di mall itu kita lihat, itu tetap jadi eye-catching si pohon Natal itu. Nah, bayangkan kalau pohon Natal kita besar, tapi yang kita hias cuma bagian depan ini doang gitu. Bagian dalam ini nggak ada. Nah, itu kan juga jelek ya gitu. Ya terhighlight memang tujuan pelajarannya, tapi mungkin pembelajarannya tidak menarik bagi siswa. Kenapa? Karena peritilannya itu kurang, si alat ukurnya kurang. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi guru itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Kita itu bukan hanya sebagai pelaksana tapi planner yang baik Bapak Ibu ya, planner yang baik gitu ya. Kita juga IO yang baik kan gitu ya, event organizer loh kita Bapak Ibu gitu ya. Kita yang merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, memperbaiki, kita semua itu melakukan. Jadi memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu. Jadi jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai digitalisasi itu memberikan beban tambahan buat Bapak Ibu untuk mengajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kalau memang itu membebankan Bapak Ibu, silahkan cari digitalisasi yang memudahkan Bapak Ibu. Jangan cari masalah Bapak Ibu. Kita sudah banyak masalah gitu ya. Masalah siswa di kelas, masalah ini, tambah lagi masalah gitu ya. Pusing kan gitu ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Nggak selesai kan gitu. Sedangkan kan kita maunya selesai dengan baik. Jadi jangan pakai istilah pegadaian ya Bapak Ibu ya, menyelesaikan masalah dengan masalah. Menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi ada tambahan sedikit terkait juga digitalisasi ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kebutuhan digitalisasi itu memang mengharuskan atau memang sangat sangat meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran jadi lebih baik lagi. Nah, sedangkan sekali lagi penggunaan digital itu balik lagi ke TIPEK namanya Bapak Ibu, technological pedagogy knowledge ya. Jadi bagaimana guru memahami penggunaan teknologi itu. Jadi jangan Bapak Ibu gunakan digitalisasi, tapi Bapak Ibu nggak paham pakai teknologinya gitu.
Nah, sampai nanti akhirnya malah siswa yang pakai teknologinya Bapak Ibu nggak pandai pakainya, kan itu juga buat kita malu kan seperti itu. Jadi sebelum menentukan aplikasi yang kita gunakan, ada baiknya kita juga bisa evaluasi diri kita, self evaluation. Kita mampu nggak pakai aplikasi tersebut? Kita sudah bisa nggak menggunakan itu? Kalau memang tidak, kita cari opsi yang lain. Atau kalau memang kita masih berniat pakai, ya kita latihlah diri kita sehingga tipek tadi itu tercapai Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keterampilan kita sendiri pun tidak bisa gitu ya, karena kita role model, kita yang menjadi fokus utama. Siswa nanti akan wah keren, oke gitu ya kan, mantap gitu. Misalkan Bapak Ibu nih, ini saya punya teman guru di Jawa, tapi di daerah Bapak Ibu ya, sekolahnya masih papan bahkan Bapak Ibu, dia guru IPA di sekolah dasar, sekolahnya masih papan gitu ya. Tapi beliau mengajarkan tentang hukum-hukum IPA itu menggunakan namanya VR, virtual reality. Gitu. Tapi dia sadar bahwa dia nggak bisa meminta lebih di sekolah gitu, karena budgetingnya juga kurang. Akhirnya apa? Karena memang beliau juga guru yang warawiri kemana-mana gitu ya. Jadi akhirnya beliau menyediakan alat itu sendiri. Beliau cerita bahwa awalnya Bu Rohmi saya dapatnya dari hadiah menang lomba guru. Dapatnya alatnya gitu katanya. Lama-lama dapat uang-uang hadiah yang lain, saya tambahkan alatnya. Jadi di sekolah itu, di kelas dia khususnya itu ada 2 alat itu, ada 1 alat apa tuh namanya, proyektor apalah gitu ya. Sehingga nanti ketika mereka belajar tentang optik gitu ya, si anak itu dia guru SMP bukan guru SD, belajar tentang optik, belajar tentang Archimedes, belajar tentang apa, itu virtual sifatnya. Itu di sekolah yang notabene-nya apa ya, masih terbelakang lah di Jawa sana. Namun yang menjadi highlight itu apa? Yang menjadi highlight adalah kenapa anak begitu antusias? Karena dia melihat gurunya di situ benar-benar menjadi sosok yang mengarahkan. Dia seperti orang yang memang udah, kalau bahasa main gamenya sudah master gitu. Sudah master. Ih, kok bisa gini ya Pak? Ih, kok bisa gitu ya Pak? Gitu. Nah itu malah memicu anak untuk mencoba gitu. Crying. Oh iya, aku cobalah gitu. Oh iya, begini kan Pak. Ketika anak sudah bisa dia menunjukkannya, lalu gurunya bilang, udah bisa. Nah itu kan meningkatkan motivasi lagi. Tujuan pun tercapai. Jadi banyak faktor-faktor yang nantinya malah memudahkan si tercapai tujuan tersebut. Padahal yang menjadi fokus itu adalah bagaimana guru menggunakan media atau aplikasi tersebut. Nah itu maksud yang mau saya fokuskan. Jadi memang bagaimana kita bisa master menggunakan aplikasi tersebut sehingga decak kagum dari siswa dapat, siswa juga termotivasi untuk ikut pakai aplikasi tersebut dan akhirnya membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk arahan dan masukan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pasti Bapak Ibu tetap semangat ya. Apapun yang dipakai sebagai alat bantu bagus, jangan dilihat dari keren dan sulitnya. Ya, tidak ada yang keren, tidak ada yang sulit, semuanya sama gitu ya. Ngapain pakai yang keren-keren tapi nggak bisa dipakai kan gitu ya. Cuman sebagai dokumentasi kan gitu ya Bu Kasek ya, dokumentasi berkeran nih gitu ya, atau settingan nih gitu. Padahal operatornya manggil operator kan sekolah ya kan, Pak tolong Pak gitu ya, tolong nih kayak mana nih masukin proyektor aja nggak pandai gitu kan, gimana mau pakai yang lain gitu. Nah kalau itu mohon jangan dilakukan seperti itu ya. Sekali lagi lakukan yang terbaik. Saya rasa apapun itu kalau memang tujuan akhirnya adalah membuat siswa itu mudah memahami materi dan membuat kelas itu menyenangkan, itu pasti hal yang baik dilakukan oleh para guru apapun media yang digunakan. Itu saja Bu Kasek, saya serahkan kepada Bu Kasek. Ya halo Ama Ina, terima kasih. Ya Bu Ina, terima kasih banyak Ibu. Kita berikan aplaus kepada fasilitator kita. Penguatannya luar biasa Ibu, kami sangat senang sekali Bapak Ibu guru yang sekitar 14 orang yang sudah mengikuti Zoom pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik, karena apa yang sudah disampaikan ini benar-benar banyak sekali penguatan untuk bisa kami terapkan, apalagi sebagai seorang guru. Nah, Bapak Ibu, tadi ada banyak hal yang disampaikan oleh fasilitator. Saya ringkasannya dalam 2 ini dari semuanya. Dan yang pertama adalah dalam sebuah proses pembelajaran kita Bapak Ibu, dalam pemanfaatan digitalisasi pembelajaran, jangan sampai tidak tercapai tujuan pembelajaran kita. Nah, di Bapak Ibu ya, jadi tetap kita fokus kepada tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang paling
Oh, tadi gunakanlah sesuai kebutuhan, dan paling yang menggelitik yang terakhir ini. Benar Ibu, banyak hanya untuk dapat dokumentasi kita sudah menggunakan digital pembelajaran, tapi sampai berbondong-bondong untuk mulai dalam persiapan sampai ini, memang ini juga menggelitik saya Ibu, memang benar ini. Artinya mengingatkan kita Bapak Ibu, ini terima kasih Ibu fasilitator sudah mengingatkan kami. Ini untuk kita Bapak Ibu bahwa kita harus berlatih. Jangan nanti sampai observasi ya, setiap observasi 3 orang guru harus mendampingi untuk persiapan ini. Ya kalau bisa kita mempersiapkan diri sendiri, itu saya pikir lebih baik seperti yang disampaikan oleh Ibu fasilitator. Nah, kita belajar untuk berlatih. Kemudian kalau memang kita tidak bisa menggunakan, jangan dipaksakan. Lalu kalau Bapak Ibu ingin sekali menggunakannya, maka kata kunci tadi yang disampaikan oleh Ibu fasilitator, berlatih menggunakannya. Ya, jadi jangan nanti kita kelihatan tampak wow di depan kelas, tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Nah, yang menggelitik kedua benar Ibu, kalau kita bisa memberikan hal-hal yang baru kepada peserta didik ini, sebenarnya itu akan seperti menghipnotis peserta didik. Melihat gurunya semangat memberikan yang terbaik, pasti anak-anak ikut juga semangat. Kalau kita bayangkan dengan Bapak Ibu guru yang menggunakan metode ceramah dari awal sampai akhir, pasti yang kita dapatkan anak-anak ngapain? Melamun, ada yang ngantuk, ada yang menguap, sebentar keluar, atau mereka melakukan hal-hal yang ada di dalam kelas yang membuat keributan. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali kepada kita. Ibu fasilitator mengatakan bahwa kita ini adalah seorang jadi kita yang merencanakan, kita yang melakukan, dan kita yang mengevaluasinya. Nah, bagaimana pekerjaan seorang IO dalam sebuah kegiatan acara akbar yang besar bisa sukses? Ya, kita juga berperan seperti seorang IO tadi ya. Untuk itu Bapak Ibu tentu kembali kepada kita. Jika ingin kita memberikan yang terbaik keluar dari kebiasaan lama kita, SMP Negeri 1 Teluk Dalam pasti akan digemari oleh para masyarakat, tidak karena hanya gratis uang sekolah, tidak karena dekat dengan perumahan masyarakat, tidak, tetapi karena melihat ada kualitas yang tidak hanya biasa-biasa saja yang dicerminkan oleh Bapak dan Ibu guru. Apapun kurikulum yang berlaku, bagaimanapun Bapak pengawas, Ibu fasilitator, saya kepala sekolah, Pak Ar menyampaikan seperti apa Bapak Ibu, tapi kembali kepada Bapak Ibu guru. Karena kuncinya adalah semua Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibulah yang menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas pada proses pembelajaran. Seperti itu Ibu fasilitator. Ya, jadi peran Bapak Ibu guru sangat menentukan seperti apa wajah pendidikan kita di SMP Negeri 1 Teluk Dalam, di Kabupaten Nia Selatan, tentunya secara umum di Indonesia, di negara kita. Baik Bapak Ibu, banyak sekali yang kita dapatkan penguatan mulai dari awal tadi, penyampaian materi dari Pak Kurikulum, penguatan dari Pak Pengawas, kemudian dari Ibu Fasilitator, lalu berbagi praktik tadi dari Bapak Ibu guru yang sudah berkenan berbagi kepada kita semua, dan terima kasih juga ada saran-saran dari Ibu Litwina Jagata tadi tentang pemanfaatan word wall ini, dan tentunya semua ini kita lakukan bagaimana kita bisa terus bergerak untuk memperbaiki kualitas kita pendidikan di SMP Negeri 1 Teluk Dalam seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah, dan terutama seperti apa yang diharapkan oleh para orang tua siswa dan masyarakat di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Penghujung acara ini tentu kami mulai dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasilitator di tengah-tengah kesibukan yang padat. Terima kasih sudah bersedia untuk membersamai kami, Bapak dan Ibu guru di SMP Negeri 1 Teluk Dalam, ilmu penguatan yang sudah diberikan. Dan kami berharap bahwa Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat, terhindar dari bencana banjir, supaya bisa melaksanakan aktivitas, dan tentunya doakan yang terbaik untuk Ibu Fasilitator. Demikian juga untuk Pak Pengawas, terima kasih sudah bisa membersamai kita juga dalam kegiatan BIMIT ini, dan doa kami juga yang terbaik, Bapak terus dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada Pak Kurikulum yang sudah menjadi pemateri pada hari ini dan yang terus mensupport Bapak dan Ibu guru.
di dalam proses pembelajaran kita di SMP 1 Teluk Dalam. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berbagi praktik dan Bapak Ibu sebagai peserta pada GIMIT PMO Sekolah bulan Desember ini. Dan terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang di luar layar yang sudah mempersiapkan kegiatan kita bisa berjalan hingga pada siang hari ini. Tentu dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir banyak sekali kekurangan, keterbatasan kemampuan kami mohon maaf kepada Ibu Fasilitator dan Pak Pengawas, dan tentunya jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf untuk kita semua dan mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk menutup kegiatan ini Bapak Ibu, marilah kita menyerahkan diri pada Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita laksanakan sepanjang kegiatan GIMIT ini bisa menjadi berkah untuk kita dan menjadi saluran berkat kepada peserta didik. Untuk itu, Bapak Ibu ada yang bersedia untuk memandu kita dalam doa penutup? Saya Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri bersama kita pada siang hari ini, waktu akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kedatangan Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan kegiatan PMO level sekolah pada siang hari ini. Beberapa hal yang sudah kami diskusikan bersama, Tuhan memberkati agar apa yang kami harapkan bersama dapat muncul dan berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Fasilitator, Bapak Pengawas, Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta rekan guru yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Akhirnya kembali persilakan kehidupan kami dalam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Christine. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan Zoom ini, izin Ibu Fasil, Pak Pengawas, dan Bapak Ibu Guru, kita bisa berfoto bersama sebagai dokumentasi kegiatan kita melaksanakan PMO Sekolah bulan Desember pada tahun 2024. Baik, kami akan mulai berfoto, hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari kita semua dan Tuhan memberkati kita dalam kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Baik, demikianlah kegiatan PMO kita bulan Desember ini untuk 2024 dan ketemu untuk PMO 2025 jika masih lanjut ya Bu ya, masih lanjut. Masih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan salam sehat untuk kita semua. Ya